Halo Jones, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Adilis Manatea. Hari ini tanggal 3 September 2021 ya, bagi kalian yang mengikuti SKD CPNS hari ini, saya ucapkan selamat mengikuti ujian, mudah-mudahan sukses, lancar dan bisa lolos passing grade. Nah, Jones, kali ini seperti biasa, gue akan kembali membagikan sebuah trik cepat menjawab soal TIU ya. Kali ini soal TIU tentang soal cerita. Nah, soal cerita ini kan kalimatnya panjang ya, jadi terkesan kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan hanya satu soal. Namun demikian, jika kita tahu cara cepat mengerjakan soal ini, maka tentu tidak akan lebih dari 5 detik kalian bisa selesai mengerjakan satu soal. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita kerjakan soal nomor 1. Namun sebelum itu, pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan gue tetap semangat untuk memberikan tips dan trik lainnya terkait soal SKD CPNS kepada kalian. Oke, kita ke nomor 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Ardi berlari ke arah barat sejauh 700 cm, kemudian berlari lagi ke arah selatan sejauh 24 meter. Nah, karena jika jarak posisi Ardi saat ini dari posisi awal adalah, ya, kita coba petakan dulu kira-kira seperti apa petanya ya. Dari sini kita geser ke arah barat. Arah barat berarti kalau di peta ke kiri ya. Ke kiri ya. Ke sini kira-kira sejauh 700 cm ya. Ke selatan sejauh 24 meter. Nah, ini kita samakan satuannya aja biar sederhana ya. Kita bikin 7 meter di sini 24 meter. Nah, yang ditanyakan adalah jarak posisi Ardi saat ini ya di sini dari posisi awal di sini ya. Berarti kan kita tarik garis lurus di sini. Ya, kita tarik garis lurus di sini ya. Mohon maaf kalau garisnya agak melenceng karena saya tidak ahli dalam menggambar ya. Nah, di sini ya, berarti katakanlah ini A ya. Nah, ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, dalam menghitung sisi-sisi dalam segitiga siku-siku, maka kita perlu menggunakan teorema atau teori Pitagoras. Nah, rumus teori Pitagoras kira-kira apa bagi yang ingat ya? Ini di SMA kalau nggak salah diajarkan ya, rumus teori Pitagoras ya, A kuadrat sama dengan ya B kuadrat plus C kuadrat ya, kan gitu ya. Ini A paling panjang, B ya, B yang sedang, C paling pendek ya, yang mana aja lah terserah ya, penting konsisten. Oke, yang kita cari adalah A, berarti B kuadratnya katakanlah 24 ya, 24 kuadrat ya, C-nya berarti 7 kuadrat. Nah, berarti kan 24 kuadrat sama dengan 576 ya. Tambah 7 kuadrat berarti berapa? 49. Maka totalnya adalah berapa nih? 625 ya. 625. Nah, A kuadrat sama dengan 625 berarti A sama dengan akar 625. Sama dengan berapa? 25. Jawabannya adalah Charlie. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus teori Pitagoras. Ya, kalau gunakan rumus ini tentu waktunya juga masih lama kan. Kalian harus menghitung berkali-kali ya. Dan syukur-syukur kalian bisa hafal ya. Kalau hafal akaran gitu ya, akar dan pangkat mungkin bisa lebih mudah ya seperti ini ya. Akar 625 ya langsung aja tulis 25 kan, nggak perlu kalian hitung lagi. Nah, ada cara lain yang lebih cepat ya. Jadi kita nggak perlu gunakan rumus ini ya. Kita ya langsung aja. Jika di sini 7, di sini 24 ya kan, berarti di sini tentu saja 25 ya. Nah, kok bisa begitu? Nah, ini yang dimaksud dengan triple ya, triple Pitagoras ya. Pitagoras. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dengan triple Pitagoras ya? Kalian perlu menghafal ya, menghafal tipe-tipe atau triple Pitagoras ya. Ini kan ada banyak tipe ya. Di sini saya cantumkan hanya 4 tipe karena biasanya yang keluar ya dari keempat tipe ini kan. Nah, tipe 1, 3, 4, 5, tipe 2, 5, 12, 3, tipe 3, 7, 2, 4, 25, tipe 4, 8, 17, 15, 17, nanti ada tipe 5 ya dan seterusnya. Nah, ini kalian harus hafalkan. Biasanya kalau dari kebanyakan dari kita kan hafalnya ada di nomor 1 ya, kelipatan 1 ya. Ini yang dasar ya. 3 4 5, 5 12, 5 12 13 ya. 7 24 25 yang ini ya.
8, 15, 17. Nah, artinya dalam setiap segitiga siku-siku, kalau di sini 7, di sini 24, maka yang panjangnya adalah 25 ya. Begitu pula misalnya tipe 1, kalau panjangnya 5, terus garis pendeknya 3, maka garis yang sedang adalah 4. Gitu kira-kira. Nah, tipe Pythagoras ini juga berlaku kelipatan ya. Artinya 3, 4, 5 ini juga kita bisa kelipatan 2 ya. Berarti 3 kali 2 6, 8, 10 kali 3 9, 12, 15 dan seterusnya. Begitu pula tipe 2, tipe 3, tipe 4 juga berlaku kelipatan. Nah, nanti biasanya soal-soalnya itu juga tidak sesederhana ini ya. Jarang soal yang sederhana seperti ini keluar dalam SKD CPNS. Biasanya sedikit lebih advance ya. Misalnya apa namanya? Misalnya di tipe 1 tapi bukan 3, 4, 5 tapi 12, 16, 20 atau 15, 20, 25 dan seterusnya ya. Atau mungkin nanti tipe yang lain gitu ya. Nah, dan lain-lain lah. Gitu ya. Nanti kita coba ke soal berikutnya ya. Jadi kira-kira seperti itu cara cepatnya adalah kalian harus menghafal tipe Pythagoras ini. Maka kalau sudah hafal ya udah langsung aja 700 cm berarti 7 24 25 tek 25. Ketemu jawabannya tidak sampai 5 detik. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Ini juga sama nih. Kapal berlayar ya sejauh 100 km ke arah tenggara ya. Nah, ini kalian juga harus menguasai mata angin ya. Kalau di peta ilmu geografis ya kalau nggak salah ya. Mata angin ya. Tenggara itu kan berarti timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut ya. Ya kalau gini ya. Nah, sorry, jelek banget gambarnya. Oke, kayak gini ya. Timur, tenggara ya. Selatan, barat daya ya. Barat ya. Barat laut, utara, timur laut. Nah, ini kan ada tuh lagunya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Ini kalau saya masih ingat banget itu entah zaman SD apa SMP ya, lupa saya. Jadi gitu. Nah, kalau ke tenggara kan berarti katakanlah ke sini kan. Ke tenggara 100 ya, 100 km ya. Kemudian ke barat daya berarti 90 derajat ya, ke sini ya. Nah, berarti di sini tetap siku-siku ya. Siku-siku. Nah, ke tenggara 100 ya kan. Ke barat daya 75. Nah, jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan ya. Ya kalau jarak terpendek kan berarti tinggal tarik garis lurus ke posisi yang terakhir dari posisi awal ya. Sama saja kayak soal sebelumnya ya. Nah, ini 100, ini 75, ini berapa ya? Nah, udah. Kalau 175 kan berarti kita ngitungnya gini ya. 75 ya pendek ya kan, sedang 100 berarti di sini A itu berapa kan. Nah ini kan soalnya kan bukan tipe berapa nih kira-kira, tipe 1 ya, tipe 1 tapi kelipatan kesekian ya. Ini kelipatan 25 nih ya, ini kita bagi 25 di sini ya, berarti kan 75 bagi 25 sama dengan 3. 100 bagi 25 4. Nah, di sini kan berarti harusnya kan di sini berarti 5 ya. 5. Nah, kalau di sini 5 berarti A-nya sama dengan berapa? Ya udah tinggal kali saja. 5 kali 25 sama dengan 125. Nah, yang ditanyakan apa? Jarak terpendek ini ya, 125 ya. Berarti jawabannya adalah Charlie. Nah, gitu kira-kira Jones ya, cara cepatnya. Jadi intinya memang kalian harus kuatkan hafalan kalian, improve hafalan kalian ya. Setidaknya 4 tipe dan kelipatan 2 atau 3 atau 4 ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita baca dulu. 2 buah tiang berdampingan berjarak 24 meter ya. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 dan 12 meter, hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Coba kita gambar dulu ya. Di sini ada 2 tiang. Yang satu tiang setinggi 12 meter ya, katakanlah. Yang satu lagi setinggi 22 meter ya kan. Nah, di sini 12 meter, di sini 22 meter ya. Kemudian
Jaraknya tadi berapa? 24 ya. Jaraknya 24 meter. Oke. Nah, hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Berarti kan di sini ujung tiang, di sini ujung tiang. Nah, kita tarik garis lurus, ya kan? Kita ganti ini ya. Di sini ya, tarik garis lurus. Nah, di sini kita katakanlah A, berapa yang ditanya A-nya ya. Nah, kalau A berarti kita tarik bikin lagi segitiga sama siku ya, biar kita bisa menerapkan triple Pythagoras. Kita tarik garis ke sini ya. Ya, kemudian kita di sini. Sama ya. Nah, di sini berarti sama 24. Nah, kalau garis total garis tiang yang tinggi ini, tiang yang paling tinggi ini 22 meter, berarti dikurangi 12 meter, di sini tinggal 10 meter. Nah, udah kita cari ya seperti biasa. Di sini 10 meter ya, yang pendek, yang tengah 24, yang panjangnya berapa kan gitu ya. Nah, ini juga sama nih, ini kita bagi berapa kira-kira? Bagi yang depannya 5 ya, di sini kita tipe berapa tuh ya? Yang depannya 5. Kita bagi 2 berarti. Kita bagi 2, 5 ya. 24 bagi 2 sama dengan berapa? 12 ya, 12. Oke. A-nya berarti di sini, kalau di sini 5, di sini 12, berarti di sini 13. Nah, kalau di sini 13 berarti A-nya sama dengan berapa? Ya udah tinggal kalian kali 2 ya. Kalian kali 2 ya. 13 kali 2 sama dengan 26. Nah, ya. Berarti A sama dengan 26 ya. Jawabannya adalah B, bravo ya. Yang ditanya A ya, bravo jawabannya. Oke. Jadi gitu kira-kira. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Sebuah tangga bersandar pada dinding, jarak kaki tangga ke dinding 2,5 meter dan jarak ujung tangga ke tanah 6 meter. Panjang tangga adalah, oke, kita coba lagi gambar dulu. Ini ada dinding ya, ada dinding. Nah, kemudian tangga ya, tangganya itu di sini ya, di sender ya, kira-kira ya. Nah, tangganya 2,5 meter ya, 2,5 meter. Nah, jarak dari ujung tangga ke tanah ya, berarti kan 6 meter ya, di sini ya. Oke, 6 meter ya. 6 meter berarti yang ditanyakan adalah panjang tangga, yang berarti yang ditanyakan adalah yang garis terpanjang ya. Berarti di sini kita tulis A. Udah sama juga nih ya. 2,5 ya. 6 A. Nah, ini kemudian kita apa ini kan? Ya seperti biasa, berarti ini kita cari yang ujungnya 5 ya. Ini berarti 5 kemungkinan nih. Berarti kita kali 5 nih. Kalau tadi bagi 5, sekarang kali 5. Kalau tadi bagi pembagian, sekarang kita kali ya. 25, kok kali 5, sorry, kali 2 ya. 25 kali 2 sama dengan 5 ya. 6 kali 2 sama dengan 12. Berarti sama kayak soal sebelumnya. Di sini sudah pasti 13 ya. 5, 12, maka di sini 13. Berarti kalau di sini 13, A sama dengan berapa? Berarti 13 kali 2 sama dengan 26 ya. Berarti, kok dikali 2, dibagi ya berarti ya. Ini kalau dibagi 2 berarti ini, kalau dikali 2 berarti ini harus dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti 6,5 ya. Jangan terkecoh ya. Ini banyak soal tipu-tipu nih ya. Jadi kita jangan sampai tertipu. Nah, ini 6,5 berarti jawabannya bravo ya. Ini hati-hati nih, kadang-kadang kalau soal seperti ini kita niatnya kan dikali 2 dulu, baru kemudian kita bagi 2 lagi kan. Yang kita cari kan awalnya kan. Nah, kalau kadang-kadang kita lupa gitu kan. Kita di sini ya 6 ya. Kita kali 2 berarti kan 12, dapat 13 nih. Nah, kita lupa, dikiranya inilah jawaban kita, kan langsung coret yang E gitu. Ternyata padahal salah gitu kan, kita lupa balikin lagi, kita bagi 2 lagi jadi 6,5. Jadi kira-kira seperti itulah yang kalian harus cermati ya. Cermati, baca kembali lebih akurat ya, jangan sampai hal-hal seperti ini juga jadi salah kalian menjawabkan. Oke. Jadi jawabannya bravo ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Joni berjalan lurus ke arah utara menuju rumah Doli sejauh 6 km. Ya, John. Lalu ia ke rumah Apri lurus ke timur sejauh 8 km. Bila Joni langsung berjalan lurus ke rumah Apri tanpa pergi ke rumah Doli terlebih dahulu,
berapa kilometer ia dapat menghemat lintasan. Nah, kita gambarkan lagi seperti biasa ya. Ya kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan soal seperti ini, ya langsung aja gambarnya itu ada di dalam ingatan kalian. Jadi itu juga bisa save waktu kalian selama beberapa detik ya. Menggambar itu kan juga butuh waktu sekian detik ya. Nah, di sini kita coba gambar dulu ya, karena khusus video ini ya kita coba gambar. Ya, dari sini katakanlah Joni berjalan ke utara ya 6 km. Nah, capek juga. Bisa kurus lama-lama nih tiap hari jalan 6 km ya. 6 km, kemudian di sini rumah Doli ya. Kemudian dia ke rumah Apri ya sejauh 8 km. Lebih jauh lagi nih, luar biasa nih. Sampai rumah Apri keringetan. Nah, bila Joni langsung berjalan lurus ke rumah Apri tanpa ke rumah Doli ya, berapa kilometer ia dapat menghemat? Berarti kan ke sini ya. Nah, oke. Ini kita cari berapa kilometer ya. A-nya. Seperti biasa. Ya udah, berarti di sini 6 ya, paling pendek, garis yang sedang panjangnya 8 ya. Kemudian garis yang paling panjang itu A. Nah, ini seperti biasa nih, ini tipe berapa nih? Ini kita bagi, berarti bagi 2 ya. 6 bagi 2 3, 4 ya, 8 bagi 2 4, berarti kalau di sini 3 4, di sini tentu saja 5. Nah, terus jangan lupa kita balikin lagi ya, yang kita cari kan A-nya. Kalau di sini dibagi 5, dibagi 2, berarti 5 harus kali 2 sama dengan 10 ya. Oke, berarti di sini A-nya sama dengan 10. 10, oke. Nah, terus yang ditanyakan apa? Berapa kilometer ia dapat menghemat lintasan? Nah, yang ditanyakan bukan 10-nya nih, tapi selisih kilometer yang bisa dia hemat ya. Berarti kalau awalnya dia berjalan 6 tambah 8 kilometer itu kan berarti 14 ya. 14. Nah, kemudian kalau misalkan dia di sini 10 ya, berarti kita tinggal kurang 10 saja. Maka hasilnya adalah ya, maka hemat ya 4 kilometer. Ya, 14 kurang 10 sama dengan 4 kilometer. Jawabannya adalah Charlie ya. Itu kira-kira. Ini kadang-kadang juga kita kalau ketemu nih ya 10 nih, 10 tiba-tiba di sini ada opsi 10 km. Nah, suka tertipu juga dengan 10 km, coret gitu. Padahal belum selesai. yang kita kurang cermati adalah apa yang ditanyakan gitu ya. Yang ditanyakan bukan jarak garis lurusnya, tapi berapa kilometer yang bisa dia hematnya. Kira-kira seperti itu. Ini kita harus juga lebih cermat, lebih akurat dalam membaca perintah soal ya. Jadi begitu kira-kira cara-cara cepat yang bisa kalian latihan di rumah dan praktekkan nanti di hari H pelaksanaan ujian ya. Jadi mudah-mudahan bisa membuat kalian bisa lebih efisien dalam menyelesaikan satu soal. Nah, kemudian untuk Jones yang besok tanggal hari Senin ya, atau Sabtu Minggu itu ujian nggak ya? Kayaknya enggak ya. Berarti Senin ya. 3, 4, 5, 6 ya. 6 September yang mengikuti ujian ya. Sekali lagi, coba ingat kembali apa saja persyaratan-persyaratan dan dokumen-dokumen yang wajib dibawa ya. Ini sebagai reminder saja, ya reminder dari saya untuk kalian ya. Bahwa ya, pertama kalian harus swab test ya. Swab test baik itu dengan RT-PCR atau rapid antigen ya. Yang penting hasilnya adalah negatif. Ya, jangan lupa ya batas waktunya ya. Kalau RT-PCR 2 kali 24 jam ya, antigen 1 kali 24 jam. Kemudian kalian juga harus minimal vaksin pertama untuk lokasi-lokasi yang berada di Jawa, Madura, dan Bali ya. Kalau kalian masih belum vaksin, bagi kalian yang sudah vaksin, jangan lupa dibawa kartu vaksinnya atau sertifikat vaksinnya. Pokoknya intinya bukti yang menunjukkan kalian setelah divaksin setidaknya vaksin pertama. Tapi bagi kalian yang belum vaksin, segera hari ini cari lokasi-lokasi yang menyediakan vaksinasi massal ya, entah di Polsek, di Polres, atau di Puskesmas, atau di lokasi-lokasi lainnya. Ya, setelah divaksin jangan lupa minta kartu vaksinnya, karena sertifikat mungkin belum bisa langsung jadi saat itu juga ya. Jadi harus kita minta kartu vaksinnya, dan kartu vaksinnya jangan lupa dibawa. Ya, kemudian masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar. Ini juga jangan lupa bawa masker yang banyak ya. Bawa masker yang banyak dan masker kain ya. Jadi makanya 3 masker
3 masker dulu ya dipakai, kemudian nanti di luarnya ditutupi oleh masker kain ya. Oke, kartu ujian juga jangan lupa dicetak ya, tapi tidak perlu dilaminating ya. Jangan dilaminating, dicetak saja kalau bisa berwarna dengan kualitas cetak yang tinggi supaya wajah kalian yang ganteng dan cantik itu juga bisa kelihatan gitu ya. Nanti kan akan diverifikasi wajahnya kan. Kalau misalkan wajah kalian burem atau kusam ya kan, kumel gitu. Maka ya nggak tahu dah nanti gimana ya. Jadi intinya ya Johnson ganteng dan cantik, silahkan cetak yang bagus ya fotonya. High quality ya. Nah, kemudian dibawa ya cetaknya lebih dari satu ya, buat cadangan aja kan. Satu buat di saku depan, saku di saku celana belakang, dan satu lagi di tas gitu ya. Jadi kalau hilang kalian masih punya cadangannya. Dan ingat jangan dilaminating karena nanti akan ada proses verifikasi yang biasanya akan distempel tuh kertasnya tuh ya. Kalau misalkan kertasnya dilaminating maka tentu akan menyulitkan stempel ya, nggak bisa distempel, jadi menyulitkan proses verifikasi. Kemudian kartu deklarasi sehat juga jangan lupa dicetak ya, karena ini juga jadi persyaratan sekarang ya. Jadi selain kita sudah vaksin, selain kita juga sudah negatif, ini juga tentu harus dibawa karena memang begitu ketentuannya. KTP ya, jangan lupa KTP, wajib KTP karena di situ memuat NIK kalian ya, nomor induk kependudukan kalian. Jangan fotokopinya tapi aslinya dibawa. Nah, kemudian ya pokoknya KTP ya, kalau terselip dari mana kalian cari dulu ya, masukkan ke dalam dompet dan dompetnya dibawa, jangan ditinggal dompetnya. Masa udah dimasukkan ke dompet, dompetnya malah ditinggal ya, sama aja dong. Nah, oke, kemudian alat tulis ya, pensil, penghapus, rautan, jangan lupa wajib itu. Ya, karena kalau pensil doang tanpa rautan nanti kalau pensilnya tumpul atau patah kan repot. Kita nggak bisa minjem ke peserta lain karena tentu akan mengganggu konsentrasi peserta lain. Jadi memang kalian harus bawa sendiri-sendiri ya. Nah, kalau bisa juga pensilnya juga bawa lebih dari satu, yang banyak lah, kalau bisa 5 gitu. Jadi kalau misalkan dari rumah itu kalian sudah diraut ya 5-5-nya misalnya ya, sampai sana kan tinggal pakai. Nah, kalau misalkan pensilnya patah atau tumpul, kalian nggak perlu ngeraut dulu gitu, cukup ganti ambil pensil yang lain. Itu cukup menghemat waktu, karena kan meraut pensil juga butuh waktu kurang lebih 10 detik kan, 10 detik. Nah, coba kalian eksperimen di rumah nanti kalau latihan lagi ya, selama 100 menit itu kira-kira berapa kali kalian meraut. Ya, bisa 3-4 kali kan meraut, berarti 40 detik kalian bisa save dengan cara cukup mengganti saja pensil cadangan yang lain gitu ya. Jadi merautnya bisa kalian jadi kalian bisa save waktu gitu ya. Jadi lumayan. Kemudian terakhir ya, dress code ya, jangan lupa bahwa ketentuannya adalah untuk yang pria ya, kemeja putih lengan panjang atau pendek ya, celana kain warna hitam ya, tidak berbahan, celana panjang ya, jangan celana pendek. Terus kemudian bersepatu. Untuk wanita yang berhijab ya, silakan hijabnya warna hitam, kemeja putih lengan panjang ya, dan celana panjang atau rok panjang warna hitam, dan bersepatu. Celana atau roknya juga bukan berbahan jeans ya, pokoknya yang celana bahan lah, kalian tahu lah ya. Oke. Kemudian bagi wanita yang tidak berhijab ya, silakan kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih ya, kemudian celana panjang atau rok panjang dan sepatu. Ya, intinya jangan sampai kalian salah kostum gitu ya. Nanti yang lain putih semua gitu kan, tiba-tiba kalian datang pakai baju warna merah, diusir kalian nanti kan, nggak boleh ikut SKD kalian. dikira petugas partai. Oke. Ya, jadi gitu kira-kira ini yang bisa saya sampaikan buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sekali lagi selamat mengikuti SKD CPNS bagi kalian hari ini ya, yang sedang mengikuti, walaupun sekarang sudah sore ya. Mungkin udah selesai juga gitu ya. Tapi bagi kalian yang masih nanti-nanti ujiannya, manfaatkanlah waktu kalian ya, yang masih tersisa ya. Ingat 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian di rumah ya, tiap hari kerjakan latihan-latihan soal ya. Insya Allah kalian bisa sukses dalam mengikuti SKD CPNS 2021. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.